Saudara terkasih, Selasa tanggal 24 Maret 2026, kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-11 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulanglah ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, orang itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia. Sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan mengajar orang Israel sehingga tergoyak-goyak seperti gelaga di air, dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman, memelihara dan melakukan dalam setiap kehidupannya. Dan renungan ini saya beri tema antara nabi dan raja. Keberadaan seorang nabi di kerajaan Israel sangat penting. Oleh sebab itu, duet nabi raja seharusnya terjalin dengan baik dan kompak untuk pertumbuhan bangsa yang mereka pimpin. Namun tidak jarang duet nabi tidak berjalan harmonis karena perbedaan sikap dan keputusan, di mana hal ini terutama berkaitan dengan penyembahan, saudara. Ada beberapa nabi yang bisa disebut sebagai pasangan duetnya raja, di mana peran sang nabi begitu kelihatan. Di sini misalnya Nabi Samuel dengan Raja Saul. Alkitab mencatat bahwa Samuel lah yang mengurapi Saul menjadi raja Israel. Tindakan Saul yang salah membuat Samuel menegurnya, karena Samuel ingin Saul bertindak benar supaya tahtanya langgeng dan bangsanya diberkati Tuhan. Nabi Nathan dengan Raja Daud. Nabi Nathan menegur Daud dengan menggunakan ilustrasi yang mudah dimengerti karena dosa yang sudah diperbuat oleh Daud. Teguran ini berhasil meluruskan jalan hidup Raja Daud yang menjadikan dia diberkati Tuhan dan hidup memimpin bangsanya sedemikian maju dan berhasil. Nabi Elia dan Raja Ahab, kisah dramatis mengisi perjalanan duet nabi raja ini dalam memimpin bangsa Israel. Sayang saudara, Raja Ahab tidak sepenuhnya mengikuti petunjuk Elia dan lebih senang mengikuti petunjuk Isabel, istrinya, di mana akhirnya membawanya jauh dari Tuhan. Nabi Yeremia dan Raja Yoyakim. Nubuat-nubuat Yeremia sangat keras dan berlawanan dengan nubuat nabi palsu. Raja Yoyakim pun menunjukkan sikap yang menentang Nabi Yeremia, di mana akhirnya Tuhan menghukumnya. Kali ini kita melihat Nabi Ahia dan Raja Yerobeam. Alkitab mencatat bahwa Raja Yerobeam menyebabkan rakyatnya menyembah berhala, yaitu dengan menaruh patung lembu di Betel dan di Dan, yang maksudnya adalah untuk mencegah rakyatnya pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem. Tuhan murka kepada Yerobeam dan akan menghabisi seluruh keluarga Yerobeam. Nabi Ahia sebagai penyambung lidah Allah menyampaikan hal ini kepada Yerobeam melalui istrinya yang datang kepada Nabi Ahia ketika anaknya sakit.
Peranan Nabi Ahia memang tidak dijelaskan secara panjang lebar, tetapi sebagai Nabi Tuhan, Ahia pasti berusaha meluruskan jalan raja yang bengkok supaya bertobat sehingga diberkati Tuhan. Demikian juga rakyatnya. Ada penafsiran mengatakan bahwa Nabi Ahia juga mempunyai peranan yang sama pada zaman Raja Salomo, sehingga dia tidak terlalu sulit memberitakan tentang Salomo ketika bertemu dengan Yerobeam. Nabi Ahia sudah menjalankan fungsinya sebagai nabi, sebagai penyambung lidah Allah untuk meluruskan raja yang bengkok jalannya, dengan maksud supaya sang raja bertobat dan kembali diberkati Tuhan, dia dan rakyatnya. Ketika kita melihat orang lain, terutama rekan kita, melakukan perbuatan yang salah, kita harus meluruskannya. Diterima atau tidak diterima itu urusan belakangan, saudara. Urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita sudah menasehatinya. Namun itu tidak bisa meluruskan. Hanya Roh Kudus yang bisa bekerja di hati. Dan juga selaku pelayan Tuhan harus menunjukkan sikap kita yang lurus, benar, taat dan takut akan Tuhan terlebih dahulu. Ingat bagaimana kita menjadi panutan kalau kita sendiri tidak hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Adalah keharusan bagi orang benar untuk meluruskan jalan orang yang bengkok dengan tidak peduli apa hasilnya, saudara. Saudara yang terkasih, saat kebenaran disampaikan itu hal yang menyakitkan. Tidak ada kata-kata yang manis yang bisa mengenakkan telinga saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak sedang menghibur. Tuhan sedang memperingatkan. Terkadang jemaat lebih suka firman yang menguatkan, yang memberkati dan yang menyenangkan, tapi menolak firman yang menegur dan membongkar dosa. Pada teguran Tuhan adalah bukti bahwa dia masih mengasihi saudara. Kalau Tuhan diam, saudara, itu yang berbahaya. Saudara, saat Tuhan berbicara dengan memakai hambanya yang menurut saudara tidak layak, tidak pantas, tetapi membawa suara Tuhan, apakah kita mau mendengar atau tetap mengeraskan hati? Saya kembalikan kepada saudara. Itu pilihan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Amin.